Minasan, konnichiwa. Welcome back to Wagomu Japanese Class. Masih bersama Manda di sini. So, minasan, kita sekarang sampai di sebuah segmen baru. Yeay! Kalau misalkan kalian merhatiin postingan aku, merhatiin IG story aku, pasti kalian tahu deh aku mau bikin konten apa. Jadi, aku bakalan bacain cerpen dan nge-react cerpen yang kalian udah submit ke kita. So, seneng banget karena ternyata antusiasmenya setinggi itu. Banyak banget di antara kalian yang kirimin cerpen yang juga bagus-bagus banget. Bahasa Jepangnya udah jago-jago banget ya. Biarpun juga masih ada yang salah-salah sedikit, tapi menurut aku nggak apa-apa guys. Aku akan bacain salah satu mungkin atau salah dua cerpen untuk di video kali ini. Nah, silahkan tonton videonya sampai selesai. Dan sorry juga nih kalau misalkan nggak semuanya aku bisa bacain karena ternyata yang kirim banyak banget, tapi semoga punya kamu jadi salah satu yang beruntung ya. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kenalin kita dari Wagomu Japanese Class. Kita adalah tempat belajar bahasa Jepang secara otodidak. Jadi di channel ini kalian juga bisa dapetin info-info seputar kerja di Jepang, liburan di Jepang, pokoknya all about Japan. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, please klik subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan video berikutnya dari aku. Yuk kita langsung mulai, kita bacain salah satu cerpen yang menarik nih. Let's go! Oke, aku sebenarnya udah cek semuanya ini yang masuk ke email kita, dan hari ini aku akan membacakan salah satunya dari Hanifa Rati. Yeay, ini cukup menarik ya ceritanya. Ini tentang Gunung Rinjani. Sekarang aku akan coba bacain, teman-teman boleh menyimak atau mendengarkan. Mungkin kalian juga bisa ikut menilai nih, kira-kira ada tenses yang salah nggak ya? Kira-kira konjugasi kata kerjanya harusnya gimana sih? Boleh juga kalian bantu-bantu nanti di kolom komen kalau Manda ada yang ke skip. Sekarang kita akan bacakan ceritanya secara full terlebih dahulu ya. Rinjani san ni nobori ni ikitai desu. 私の名前はラティ・ハニファです。ラティと呼ばれています。趣味は山を登ることです。私は去年の7月にリンジャニ山に登りました。私は友達とジョクジャカルタ駅からスラバヤ駅まで電車で行きます。そしてスラバヤ駅からスラバヤ空港まで自動車で乗り換えます。飛行機でロンボックまで飛行機で2時間かかります。私は友達とレストランで朝ごはんを食べます。そして健康診断をして荷物を調べて登録します。登山を始まります。私はセンバルンからトレアまで登ります。登山のスタートからキャンプアレアまで8時間かかります。とても長くかかりました。とても疲れました。山のおジェックに乗った方がいいと思います。私は道休んだり食べたりします。午後5時半にブラワンガンセンバルに着きます。私は風景を見ながらテントを立てて食べ物を作ります。プラワンガンセンバルの天気はとっても寒いです。ジャケットを着て温かい水を飲んだ方がいいと思います。私は友達とテントで午後9時に休みます。午前1時に起きてパンを焼いてパンを食べます。2時にリンジャニ山の中上に登ります。リンジャニ山の中上に行くことは大変で疲れました。つま先上がりを登る。道は砂と小石が多いです。道で休んで食べて飲みます。私は風景を見ながら散歩します。とても綺麗な日の出です。綺麗な雲が見えます。全部綺麗ですね。私は山の中上について楽しかったです。リンジャニ山の中上は 3726mdpl です。綺麗な風景です。綺麗な緑の湖です。崖道でエデルワイスを咲きます。綺麗な雲です。楽しかったです。
Arigatou gozaimasu. Oke, panjang ya. Tapi ini kita udah bisa kebayang ya, kalau teman-teman udah masuk ke Sokyu 1, paling nggak sampai bab 15 deh, menurut aku 15 atau ya 15-an lah ya, pasti udah bisa mengerti artinya yang ditulis sama kakak Ratih Hanifah ini artinya apa. So, di sini menceritakan tentang pengalaman dia ketika dia sedang mendaki Gunung Rinjani. Dia ceritakan dari mulai berangkat, naik apa, istirahatnya seperti apa, makan apa, dia ceritain semuanya di sini, di cerita ini. Dan bagaimana indahnya pemandangan Gunung Rinjani menurut sudut pandangnya Kak Ratih ini sendiri. Oke, mungkin aku akan ada sedikit bahasan aja sih ya. Kalau aku react, ini sebenarnya ceritanya udah kebayang banget dari segi cerita. Kita yang mendengarkan tuh, oh setelah ini tuh dia begini loh, setelah makan roti dia begini loh. Jadi ada yang kita bisa bayangkan, awannya indah, kemudian sambil jalan-jalan di sepanjang jalannya tuh ada bunga edelweiss tumbuh, kayak gitu-gitu udah bisa kita bayangkan dari membaca atau mendengarkan teks yang tadi sudah kita lihat dan dengarkan bersama ya teman-teman. Hanya saja nih Kak Ratih, di sini aku ada beberapa sedikit aku bisa bilang koreksi aja untuk tenses atau konjugasi kata kerjanya. Karena yang namanya cerita pengalaman berarti bentuknya itu harus tenses yang sudah lampau teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita harus pakai past tense untuk menceritakan hal yang sudah lampau atau yang sudah terjadi. Nah, Kak Ratih ini kalau nggak salah perginya tuh bulan 7 ya tadi ya, Shigatsu kalau nggak salah, berarti kan bulan 7 itu adalah bulan Juli. Sudah lampau ya teman-teman. Kalau sudah lampau berarti semua tensesnya memakai bentuk ta belakangnya kata kerjanya. Sedangkan di sini Kak Ratih ini masih belang-belang. Ada yang pakainya mas saja, ada yang pakainya mashita gitu. Jadi kalau misalkan menurut aku, memang baiknya ketika kita membuat sakubung atau membuat karangan, membuat paragraf, baiknya tuh diseragamkan gitu ya, sesuai dengan konteks. Kalau lampau, pasti sebagian besar jalan ceritanya tuh pakai bentuk ta. Kalau misalkan yang masih kita ceritakan yang namaku adalah Ratih, nah itu pakainya bukan bentuk lampau ya, tapi bentuk sekarang. Tapi ketika kita menceritakan flashbacknya, itu semua harus pakai bentuk tak. Nah itu teman-teman juga harus ingat. Dan di sini Ratih ini menggunakan semuanya bentuk yang formal atau sopan ya, pakainya bentuk mas, des gitu ya. Sedangkan mungkin paragraf juga sebenarnya bisa aja sih teman-teman yang bikin sakubung atau karangan itu bentuknya tidak formal. Jadi tidak menggunakan des atau mas, tapi menggunakan bentuk kamus juga boleh. Tapi nggak boleh campur ya. Jadi teman-teman tuh nuansanya harus ditentukan dari awal, mau sopan, formal, atau mau casual, cerita biasa, atau mau seperti apa gitu. Nah itu tuh harus seragam. Nggak boleh kalimat pertama sopan banget, kalimat kedua nggak sopan banget, itu nggak boleh. Jadi semuanya tuh harus seragam. Dan Kak Ratih ini udah seragam guys. Dia tuh udah menggunakan semuanya formal, pakai des dan mas. Cuman mungkin tensesnya aja nih, harusnya yang cerita lampaunya itu semua pakai bentuk tak. Kita akan coba bahas dari pertama ya. Di sini ada kata rinjani yama, rinjani sang ni nobori ni ikitai desu. Oke, di sini dia juga pakai spasi. Sebenarnya kalau di bahasa Jepang tuh nggak pakai spasi, nggak apa-apa ya. Dan kalau ada kanji yama gitu, di depannya ada nama gunungnya, itu bukan yama, tapi bacanya jadi sang. Rinjani sang, bukan rinjani yama. Gitu ya. Dan terus, watashi no namae wa Ratih Hanifah desu. Ratih itu tuh pakai titik. Nah, kalau misalkan pemisah nama, misalnya namaku Mutia Amanda, bukan pakai titik yang bulat besar, tapi pakai titik kecil. Mutia titik Amanda. Ini juga Ratih titik Hanifah. Jadi bukan titik besar, tapi titik yang kecil untuk memisahkan nama. Nama pakai katakana kayak gitu ya guys ya. Notes-nya itu sih. Kemudian Shumi wa yama o noboru koto desu. Hobiku adalah mendaki gunung, itu benar. Watashi wa kyonen no 7 gatsu ni Rinjani yama ni noborimashita. Nah ini tadi ya Rinjani sang, harusnya bukan Rinjani yama kayak gitu. Karena kalau udah ada nama gunungnya, kita nggak bacanya nggak jadi yama tapi jadinya sang, kayak gitu aja sih. Dan lagi jangan dikasih spasi. Kalau tulisan dalam huruf Jepang, bahasa Jepang tuh nggak pakai spasi untuk memisahkan antar kata. Gitu. Terus watashi wa tomodachi to nani-nani. Ini ada spasi lagi ya. Ini sebenarnya koreksi dari aku tuh spasi-spasinya aja sih dihilangkan aja ya. Soalnya ini udah benar pola kalimatnya. Dan untuk kalimat yang berikutnya
kan Kak Ratih ini nulis jidosha de norikaemasu. Sebenarnya itu nggak usah pakai norikae juga nggak apa-apa sih, karena norikae itu sebenarnya buat ganti kereta. Jadi kamu misalnya naik line A terus ke line B, kamu ganti nih, ganti kereta, itu baru norikaeru atau norikaemasu. Tapi kalau misalkan kamu dari kereta kemudian kamu pakai mobil kayak gitu ya, itu pakai norimasu aja, nggak apa-apa, it's okay. Nah, di sini udah mulai kakak pakai bentuk mas ya. Nah, harusnya semuanya pakai mashita, mashita, mashita belakangnya kalau menceritakan kejadian yang sudah lampau. Itu ya. Baik, kemudian hikoki made Lombok e ikimasu. Nah, ini juga harusnya ikimashita, spasinya juga dihilangkan. Surabaya kara Lombok made hikoki made ni hikoki de, salah, aku salah baca, maaf. Menggunakan pesawat itu nijikan kakarimasu. Katanya menggunakan pesawat itu bisa memakan waktu hingga 2 jam. Ya, itu boleh, tapi jadinya kakarimashita ya, bentuk lampau ya. Watashi wa tomodachi to restoran de asa gohan tabemashita nanti ya digantinya. Aku dan temanku makan pagi atau sarapan di restoran gitu. Soshite katanya kenkou shindan o shite nimotsu o shirabete toroku shimasu. Ya, jadi seperti abis itu tuh kayak langsung ngambilin barang dan pergi kayak gitu ya. Oke, di sini ada kata yang juga menarik. Kak Ratih ini pakai satu kanji, tozang. Tozang itu adalah aktivitas mendaki gunung ya. Bahasa Jepang adalah tozang. Jadi zang itu juga yama ya. Tozang o hajimarimasu. Nah, di sini ada sedikit kekeliruan mengenai partikel. Karena kata kerjanya adalah bentuk statis ya, hajimarimasu itu. Jadi nggak boleh pakai o, harus pakai ga. Gitu. Tozang ga hajimarimasu. Baru benar, jadi nggak boleh pakai o. Watashi wa Senbarun kara Toriyama de noborimasu. Nah, ini juga spasinya nanti tolong dihilangkan. Ini kayak nama tempat yang ada di Rinjani ya teman-teman ya, Senbarun Toreang. Aku belum pernah mendaki gunung jadi aku nggak tahu, dan ini pun ditulis pakai katakana, so it's betul sekali ya. Tozang no start kara camp area made 8 jikan kakarimasu. Ya, kakarimashita ya harusnya ya. Oke, kalimat berikutnya sudah aman. Kalimat berikutnya juga aman banget ya. Tapi ingat, jangan diberikan spasi. Dan semua masnya nanti diganti menjadi mashita gitu aja sih ya. Oke, ini juga sudah betul teman-teman. Tadi aku baca, paling spasinya nanti dihilangkan. Nah, kemudian kita tiba nih di bagian yang ini. Gozen 1時に起きて、パンを焼いて、パンを食べます. Nah, yang ini kalau bisa sebelum okite tidak usah dikasih koma. Jadi, gozen 1時に起きて, aku bangun nih di pagi-pagi ya. Jam berapa nih? 1時. Wow, gozen 1時. Berarti jam 1 dong. Bangun jam 1, terus membakar roti. Maji deh, pagi banget. Terus makan, tabemashita. Paling di sini nanti yang harus lebih dihalusin lagi ya tadi itu sih ya, maksudnya untuk si pola kalimatnya biar lebih luas. Tapi ini juga boleh sih bentuk te, terus belakangnya mashita itu boleh sih sebenarnya kayak gitu. And then ada lagi Rinjani Yama, harusnya Rinjani Sang. Itu juga teman-teman harus ingat juga ya. Jadi untuk nama gunung apapun, Tangkuban Perahu, Gunung Fuji, Gunung Rinjani, itu semuanya pakainya sang kalau udah ada namanya kayak gitu ya. Rinjani Sang, Tangkuban Perahu Sang, Fuji Sang, bukan Yama. Gitu, taihen de tsukaremashita. Nah, yang ini udah bener ya, masnya jadi mashita ya. Tapi kenapa sisanya pakai mas? Jadi belang-belang gitu. Cuman nggak apa-apa, nanti next pasti udah bisa lebih bagus lagi. Nah, udah gitu tadi ada Tsumasaki Agario Noborimasu. Ini semuanya udah benar. Cuman paling spasinya aja dihilangkan. Semuanya udah aman sih. Tapi ini ada yang ditulis 2 kali nih sama Kakak Ratih. Tadi ada Kireina Kumo desu. Ya, di atasnya juga sudah ada soalnya Kireina Kumo desu. Jadi kalau mau kalimat atau paragrafnya lebih efektif, mungkin si kalimatnya jangan ada diulang-ulang kayak gitu. Jadi kalau kita udah bilang di awal, wah awannya indah ya, di bawah kita jangan tulis lagi gitu, karena itu sudah tertera di atas. Gitu sih paling kalau masukan dari aku.
aku. Dan terakhirnya tanoshikatta desu. Nah, yang ini tanoshinya itu harusnya nggak pakai i lagi. Jadi tanoshikatta desu. Kecuali kalau tanoshi i boleh pakai i lagi. Tapi kalau udah bentuk lampau i-nya dicoret menjadi tanoshikatta desu. Gitu, tanoshikatta desu, senang banget waktu itu tuh, gitu kan. Dan di belakangnya arigatou gozaimasu. Oke, sebenarnya ini karena mungkin arigatou gozaimasu disampaikan untuk aku dan tim J-Class yang karena kita udah baca gitu kali ya. Tapi kalau kalian tulis sakubung, nanti kalau tulis paragraf atau tulis karangan dalam bahasa Jepang, kalian nggak perlu tulis kayak arigatou gozaimasu, karena ini bukan surat atau bukan sesuatu tentang harus bilang makasih, nggak, karena kalian lagi nyeritain pengalaman kalian. Dan mungkin kalau masukan dari aku satu lagi adalah tentang judulnya. Gitu. Tadi kan judulnya adalah ada kata ikitai ya. Rinjani sang ni nobori ni ikitai desu. Aku keinginanku untuk memanjat gunung Rinjani. Ikitai gitu kan ya. Keinginanku kayak untuk memanjat gunung Rinjani. Menurut saya, aduh aku nggak sopan banget yang punya aku. Menurut saya, mungkin baiknya jangan pakai ikitai karena sudah terjadi gitu loh, karena kamu sudah pergi. Jadi keinginan kamu kalau bisa, keinginanku yang memanjat gunung Rinjani dan terwujud gitu, itu baru lebih make sense gitu. Karena kalau ikitai des itu artinya kamu tuh masih pengen. Jadi kita bisa membayangkan judul kalau pakai ikitai berarti isinya adalah angan-angan kamu. Jadi kamu membayangkan Rinjani tuh kayaknya seperti ini loh, Rinjani tuh seperti ini loh kalau judulnya ikitai. Tapi kalau misalkan kamu ceritakan pengalaman mendaki gunung Rinjani, nah itu berarti kan isinya benar tentang pengalaman. Jadi mungkin sinkronisasi judul dan isinya dan juga kesamaan tensisnya itu sih, dan mungkin sedikit dibuat lebih luas lagi, udah deh kamu keren banget bahasa Jepangnya. Tapi ini appreciate banget ya, terima kasih loh udah kirim cerpen ke aku, Kak Rati. Ini luar biasa menurut aku, karena orang yang misalkan baru belajar nih bahasa Jepang, coba nulis cerpen ternyata tidak mudah, susah loh guys. Saya juga dulu waktu kuliah nyobain kayak aduh susah juga nih, dan ini menurut aku teman-teman J Family yang sudah kirim itu keren-keren banget. Arigatou gozaimasu ne. Oke teman-teman semua, mungkin untuk di video kali ini aku hanya akan bacain dan nge-react satu cerpen aja, karena ternyata cerpennya cukup panjang gitu ya teman-teman. Jadi memang karena aku belum kasih patokan juga sih harus sepanjang apa, harus sependek apa, harus segimana paragrafnya. Jadi memang sebenarnya ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Tapi mungkin buat nextnya, untuk teman-teman yang mau submit cerpennya ke kita, ke Wagomu Japanese Class, mungkin aku patok baiknya mungkin satu paragraf aja kali ya. Berapa kalimat ya guys? Mungkin 7-10, what do you think? Kalian boleh komen baiknya segimana panjangnya. Tapi yang jelas buat nextnya mungkin aku akan react lebih banyak cerpen dalam satu video. Mungkin 2 atau 3. Jadi teman-teman bisa kira-kira sendiri, oh kalau aku mau bikin cerpen kayaknya satu paragrafnya 5 kalimat aja deh. Nah itu juga boleh, nggak apa-apa. Langsung submit ke kita buat teman-teman yang mau submit di link yang ada di description box ya. Dan sekali lagi buat kalian yang sudah submit, ini ada lumayan banyak banget sih ya guys. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mungkin nggak kebaca sama aku atau terskip, jangan berkecil hati teman-teman, karena aku baca kok satu-satu semuanya ya. Dan kita bakal ketemu lagi di next konten. Buat teman-teman jangan lupa juga yang belum subscribe dulu biar nggak ketinggalan video berikutnya dari Wagomu Japanese Class. Manda pamit ya, arigato, mata ne.